Halo semuanya, kembali lagi di Giga Garu Channel. Kembali lagi gue di minggu ini akan membahas mobil massal. Yang akan gue bahas di video kali ini yaitu mobil muscle car atau mobil ikonik Amerika dengan darah dan sangat ikonik ini, yaitu mobil Chevrolet Corvette Z06 atau biasa kita singkat menjadi Corvette Z06. Corvette Z06 adalah sebuah mobil dengan performa tinggi dan paling agresif dari mobil standarnya, yaitu Corvette Stingray dengan paket aerodinamika dan tenaga yang lebih besar. Banyak elemen aerodinamika yang akan kita lihat dan akan gue bahas di sini sebagai mobil yang lebih track ready dan agresif dibanding versi standarnya, yaitu Chevy Corvette Stingray, namun masih tetap nyaman untuk dipakai sehari-hari. Dan seperti apa desain dan aerodinamikanya dari mobil Amerika yang sangat ikonik ini, yaitu Corvette Z06. So ya, ini adalah mobilnya dari Chevy atau Chevrolet Corvette Z06 atau Z06, dan ini adalah mobil yang mempunyai konfigurasi mesin di posisi tengah belakang mobil atau mid rear engine, sehingga nanti kita akan temukan beberapa elemen aerodinamika untuk penunjang misalnya pendinginan untuk cooling radiator di mobil tersebut, karena mesinnya mempunyai di konfigurasi belakang. Dan seperti biasa, gue akan bahas mobil ini ke dalam dua part. Part pertama di hari ini adalah untuk bagian belakang, bagian depan dan bagian samping. Dan untuk bagian belakang dan detailnya adalah di part 2 di esok hari di jam yang sama. So, kita akan mulai pembahasan aerodinamikanya dari Chevrolet Corvette Z06 pada bagian depannya. Dan ya, ini adalah bagian depannya. Gue akan bahas bagian depannya dulu. Sebenarnya ini bagian depan dengan sekaligus perspektifnya ya, jadi biar gampang. So, pada bagian depan sini ada apa saja elemen aerodinamikanya. Sebelum itu gue akan highlight beberapa apa saja yang di depan sini. Yang pertama adalah bagian depan sini dia terdapat lubang inlet radiator. Yap, ini adalah lubang radiator untuk pendinginan misalnya radiator atau coolant di dalam mobil. Lalu di bawahnya, di tengah mobil juga terdapat ada lubang, dan di kirinya pasti juga ada lubang karena dia sama dengan ini. Seperti itu. Dan selain itu, pada bagian bawah mobil di sini dia terdapat winglet atau turning fins yang ada di bagian bawah mobil, tepatnya di bagian samping kiri atau kanannya di sisi intercooler turbo tersebut. Dan ini berfungsi untuk menaikkan udara ya. Jadi gua akan bahas di sini. Di sini dia akan menaikkan udara ke atas mobil khususnya karena dia mempunyai sudut kemiringan yang cukup terjal, cukup miring di sini. Kalau gua gambar lagi. Nah, ini dia mempunyai sudut kemiringan seperti itu, dan ini otomatis dia akan memberikan efek outwash yang ke atas mobil untuk mungkin meminimalisir turbulensi pada area ban sini. Dan turning fins tersebut berfungsi untuk menstabilkan dan untuk mengefisiensikan udara ketika udara tersebut terbuang dari sisi depan mobil, dan dia akan mengenai roda-roda ataupun turbulensi di bagian roda di sini. Seperti itu. Jadi dia memiliki udara naik ke atas mobil seperti ini, dan bawahnya juga ada seperti itu. Jadi dia outwash untuk mengangkat udara ke atas ban seperti itu. Kita akan balik lagi ke depan di sini. Nah, untuk bagian depan sini di bagian bawahnya, bagian sini dia ada splitter. Splitter ini berfungsi untuk memisahkan
udara yang terkena di bagian bumper bawah mobil, dia akan menstabilkan ke bagian dua arah, yaitu bagian bawah mobil, dia akan masuk ke bagian floor mobil, bagian bawah. Yang kedua adalah ke bagian atas mobil, dia akan masuk ke bagian inlet di sini, ketiga inlet yang di depan mobil ini. Jadi splitter itu akan membagi dua arah direction angin, yaitu ke bagian bawah mobil dan ke bagian atas mobil di sini, seperti itu. Dan ketika angin tersebut berada di atas splitter ini, kalau kita lihat di sini, angin pasti akan mulai dari tengah ya, angin pasti akan masuk ke sini, masuk ke bagian radiator sini. Nah, angin pasti akan masuk ke sana, masuk ke lubang-lubang di sini. Dan kedua adalah ini dia terdapat papan ya, bukan papan, maksudnya seperti bidang yang rata di sana. Tapi bidang ini, dan kalau kita lihat kita akan masuk ke ini lagi ya, sebentar. Jadi kalau kita lihat mobilnya, dia sebenarnya berbentuk lancip di depan. Nah, di sini. Jadi dia berbentuk lancip di sini. Nah, fungsi lancip ini dia akan membagi udara ke sisi kiri dan sisi kanan secara lebih direction dan lebih merata tentunya ketimbang mobil yang merata seperti ini ya. Misalnya seperti ini. Jadi kalau mobil seperti ini, angin memang pasti akan ke kiri dan ke kanan, tapi ini akan menjadi hambatan angin atau drag angin yang cukup lumayan besar ketimbang ketika mobil tersebut mempunyai shape pada bagian depannya atau bentuk bagian depannya. Dia lebih lancip, setidaknya dia lancip sedikit saja, dia pasti akan memberikan efek udara tersebut lari ke kanan kirinya secara lebih merata, secara lebih baik, dan dia akan membelah udara dengan minimnya drag di sana. Seperti itu. Nah, kita akan balik lagi ke depan. Jadi mobil ini di Corvette ini, dia mempunyai shape pada bagian depannya, lancip pada bagian depan. Dia akan memberikan efek angin ke kanan dan ke kirinya. Walaupun di atas sini, di bagian ini, sebentar, pada bagian ini dia mempunyai bidang yang rata, tapi dia akan memberikan distribusi beban angin yang lebih merata ke kanan dan ke kirinya. Itu pun juga kanan dan kirinya dia akan masukkan udara tersebut ke dalam intercooler turbo di sini, karena dia papan di sini rata, lalu dia akan masuk ke dalam dan dia bolong di sini. Dan di sini kalau kita lihat dia sebentar. Jadi di bawah area rata ini sebenarnya mungkin saja bisa radar ya, radar cruise control ataupun radar fitur keselamatan lainnya, ADAS atau Advanced Driving Assist System. Jadi kamera-kamera radar untuk membantu vision di mobil. Sepertinya itu di dalam box ini. Dan di bagian bawahnya dia terdapat seperti bilah pemisah angin ya. Kalau gue sebut kasarnya seperti itu yang kita kenal. Ini adalah wing tip ya. Jadi dia akan memisahkan dan membelah angin untuk mendistribusikan beban angin itu lebih merata ke bagian dalam radiatornya tersebut. Jadi radiator ini akan menerima angin setidaknya 2 atau 3, yaitu direction langsung dari depan, kedua adalah dari masukan buangan outwash dari area radar ini, dan yang ketiga adalah ini. Nah, ini adalah part mobil, desain mobil. Dia sebenarnya berbentuk miring ke arah sini. Jadi dia tidak flat seperti ini, tapi dia ada arahnya ke area dalam mobil. Seperti itu. Jadi dia akan memberikan turning fins angin ke dalam radiator mobil tersebut. Seperti itu.
dan udara tersebut di sini pasti akan mengalir kemana-mana, mengalir ke sini dan mengalir ke dalam radiator tersebut dan mengalir bocor masuk ke area tadi di turning fins yang di depan ban depan sini, di sampingnya radiator inlet di sini. Seperti itu. Dan kita akan masuk ke kap mesinnya. Jadi kap mesin ini di Corvette dia lebih unik bentuknya. Kenapa? Kalau kita lihat dari atas sebentar. Nah, jadi kalau kita lihat dari atas, kap mesin dari Corvette ini dia mempunyai kontur. Konturnya bentuknya seperti ini. Secara pergerakan angin seperti ini ya. Sebentar. Jadi dia akan membagi udara tersebut merata ke kanan dan ke kirinya di atas kap mesin ini yang akan didistribusikan ke samping ataupun ke atas mobil ke sini. Seperti itu. Ya. Jadi kap mesin ini sangat spesifik bentuknya, berkontur 3 dimensinya sangat spesifik untuk memberikan efek angin tersebut ke kanan dan ke kiri mobil di sini. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari depan, bentuknya sangat unik ya, dan ini menjadi ciri khas dari Corvette. Dia akan memberikan efek udara ke kanan dan ke kiri lalu ke atas mobil. Dan ya seperti itu untuk bagian depannya. Dan untuk bagian bempernya dia pasti akan memberikan efek angin ke bagian samping mobil seperti itu. Dan kita akan masuk ke bagian sampingnya. Di sini kita akan masuk ke bagian samping mobil yang bentuknya masih ya sedikit perspektif ya. Jadi kalau kita lihat di sini udara tersebut karena mobil ini mempunyai konfigurasi mesin belakang, sehingga diperlukannya pemaksimalan intercooler inlet atau pendinginan radiator lebih maksimal, dan itu khususnya pada bagian samping. Pada mobil ini terdapat inlet radiator pendinginan coolant di bagian samping mobil, yaitu ini. Nah, ini adalah lubang inlet radiator untuk pendistribusian beban angin, pendistribusian angin dingin yang akan masuk ke mobil untuk pendinginan mesin. Seperti itu. Jadi udara yang ada di samping mobil pasti akan sangat spesifik masuk ke bagian radiator ini. Seperti itu. Jadi udara tersebut akan masuk ke bagian samping mobil dan khususnya ke bagian inlet radiator ini. Ya, jadi seperti itu. Dan kalau kita lihat dari depan, kembali depan tadi seperti gue bilang, di depan ini terdapat turning fins untuk menaikkan udara. Yang sekaligus juga sebenarnya memberikan efek-efek kecil downforce ya. Jadi tambahan ya, nggak terlalu maksimal downforce-nya, tapi ketika angin diangkat bentuk winglet naik ke atas ini, maka dia akan memberikan daya tekan ke bawah ya, walaupun tidak banyak ya, paling hanya beberapa kilogram, paling hanya 3-4 kilogram sesuai kecepatannya. Dan itu dapat menstabilkan udara pada bagian depan mobil. Tapi khususnya untuk ini dia adalah untuk memberikan efek outwash penstabil udara ketika udara tersebut naik ke atas mobil, khususnya ke bagian depan ban ini. Jadi ban ini karena dia mutar pasti akan memberikan efek turbulensi atau tire wake ya. Kalau kita kenal tire wake, itu adalah turbulensi yang dihasilkan karena ban itu berputar, apalagi ban tersebut mempunyai velg yang tidak tertutup seperti ini, maka angin tersebut akan memberikan efek turbulensi atau angin pusaran angin di sini. Seperti itu.
Dan ya, ketika mobil ini dipacu, kalau kita lihat bagian atasnya, mobil ini mempunyai shape konfigurasi posisi driving yang lebih maju ke depan. Ini dia lebih maju ke depan sebentar, karena dia mempunyai konfigurasi mesin belakang, sehingga di belakang mobil tersebut harus disediakan space untuk mesin. Jadi posisi drivingnya dia lebih maju ke depan ketimbang ke belakang. Otomatis di depan sini dia mempunyai bonnet yang atau kap mesin ya, bukan kap mesin sih, ini pasti bagian trunk atau bagasi depan. Jadi di belakang mobil ini tidak ada bagasi, karena bagasi tersebut dipakai untuk bagian depan, maksudnya bagasi tersebut bagian belakang untuk dipakai mesin, dan bagasi tersebut dialihkan ke depan mobil, seperti itu. Dan ketika posisi driving maju ke depan sini, bonnet akan semakin kecil jaraknya, dan pasti angin akan langsung naik ke atas mobil seperti ini ya. Sebentar. Jadi udara akan langsung naik ke atas mobil, kena ke bonnet, naik ke atas kaca, atap, lalu turun slooping dari atas atap ke bagian belakang mobil, lalu mengenai spoiler belakang sini, seperti itu. Jadi karena dia posisi drivingnya maju ke depan, sehingga dia mempunyai desain atap yang sloof atau melandai ke bagian belakang mobil, seperti itu. Jadi seperti itu untuk bagian samping Corvette dari Z06 ini. Dan seperti itu saja mungkin ya. Mungkin di sini banyak angin untuk ke bagian radiator mesin tersebut, seperti itu. Oh iya, sebelum satu lagi kelupaan, di sini dia terdapat splitter ya di sini yang mirip-mirip fungsinya dengan yang di depan ini. Jadi dia bukan hanya untuk hiasan, tapi memang untuk lebih ke pendistribusian beban angin yang lebih merata sih ke bagian samping dan ke bagian menuju ke belakang mobil di sini. Ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini, di atas splitter tersebut dia mempunyai kontur sebelum dia masuk ke bagian radiator ini. Dia mempunyai kontur yang sedikit naik ke atas ini, dan itu akan memberikan spesifik udara yang keluar dari ban tersebut akan naik ke atas mobil dan akan masuk ke bagian inlet radiator ini, seperti itu. Jadi ya seperti itu saja mungkin dari bagian depan dan bagian samping mobil. Dan untuk bagian belakang dan detailnya gue akan bahas di next episode, di part 2 nya di esok hari. So thank you guys sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel gue. Sampai jumpa di besok hari, gue akan bahas untuk bagian belakang dan bagian sampingnya.